Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita Tuhan di tempat ini? Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji namanya. Sebab namanya yang besar, nama yang layak untuk kita puji, kita sembah. Dia yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Dia yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Raja damai. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus,
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagi. Saya undang Bapak Ibu ini. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Nyatakan dengan sungguh. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan. Kau Tuhan pencipta segala yang ada ya Tuhan. Sungguh namamu besar. Sungguh namamu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari demi hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan, tapi Tuhan yang lagi-lagi memampukan setiap kami Tuhan. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan kesungguhan hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap jiwa roh kami ya Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami boleh mengurapi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tak luput dari segala kesalahan kekurangan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak berkenan dan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian hormat kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh lihat kanan kiri, depan belakang, saling kanan kirinya. Tuhan Yesus baik, amin. Yesus baik, amin. Dia tak pernah gagal dalam hidup kita, amin. Amin. Kasihnya ya luar biasa. Dia
Tuhan kita baik, amin. Anugerahnya kekal sampai selamanya. Berkat yang terus melimpah, yang terus boleh kita terima, amin. Haleluya. Kita mau masuk gerbang untuk bersyukur. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai dengan firman-Nya. Firman-Nya adalah jalan hidup kita, untuk kita boleh bisa melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dengan firman-Nya kita boleh dimampukan, dengan firman-Nya kita boleh dikuatkan. Hanya Tuhan yang boleh kita andalkan, Bapak Ibu. Engkau yang dapat kami andalkan, Tuhan. Di atas segalanya, Tuhan, Engkau yang menjadi sandaran hidup kita. Haleluya, Yesus, terima kasih, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan, yang mau terus menantikan-Mu di dalam setiap proses hidup kami, ya Bapak. Menantikanmu
satu-satunya yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu memelihara kami. Dan kami ada hari ini, dan kami ada di rumah Tuhan. Ini karena Tuhan memelihara kami. Bersyukur biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Dan di dalam perkenanan-Mu juga kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih, kami dengar, kami terima, dan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara datang kepada Tuhan, itu adalah satu kemenangan. Kenapa saya selalu sampaikan hal ini? Karena ada banyak orang merasa ibadah itu biasa saja, sudah tidak merasakan atau tidak mengalami apa-apa. Jadi saya mau pertegas bahwa ketika Bapak Saudara datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu adalah satu kemenangan. Karena banyak pilihan sebelum Bapak Saudara datang beribadah. Mungkin lanjutkan istirahatnya atau ada aktivitas yang lain. Tapi ketika Bapak Saudara datang kepada Tuhan, saya percaya itu adalah kemenangan yang sangat besar. Kita lihat hari ini di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-44. Lukas 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-44. Mungkin beberapa waktu lalu kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem ada dua peristiwa yang sangat besar terjadi. Pertama, ketika sebelum Yesus masuk karena dia menuju Yerusalem melalui kota Yeriko. Sebelum masuk kota Yeriko, ada seorang buta, pengemis buta yang berseru kepada Yesus, dan dia memberitakan bahwa Yesus yang berjalan atau yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah anak Daud. Artinya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa pada saat itu banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga yang ada di situ. Tetapi seorang buta bisa melihat dan mengenal siapa yang berjalan di tengah-tengah mereka. Dan kita tahu orang buta itu bukan hanya disembuhkan, tapi dikatakan imanmu menyelamatkan engkau. Makanya selalu saya katakan, apapun yang kau nikmati karunia Tuhan dalam hidupmu, itu bonus. Itu bukan berkat utama yang Yesus beri. Berkat utama yang Yesus beri bagi setiap yang percaya itu adalah keselamatan. Karena tidak ada yang berharga yang ada di dunia ini. Berhenti ketika Bapak Saudara masuk ke kuburan, tidak ada yang dibawa. Mau punya emas seberapa banyak pun, investasi seberapa banyak pun, rumahmu sebanyak apapun, tidak bisa kau bawa ke dalam kuburan. Tubuhmu hanya membutuhkan 1 kali 2 meter. Belum tentu, karena kita nggak tahu akhir hidup ini. Tiba-tiba meledak di pesawat, di mana puingnya, dikuburkan di mana, kan gitu. Jadi tidak ada yang berharga di dunia ini. Dalam kesementaraan ini nggak ada yang berharga. Yang berharga, yang paling utama, yang berharga di hadapan Allah itu adalah nilai kekekalan itu. Jadi bersyukurnya kita di dalam Yesus, apapun yang kita kerjakan itu menjadi mahkota. Makanya dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan selagi melayani Tuhan, perbuatan mereka, pelayanan mereka menyertai mereka. Artinya itu menjadi upah. Makanya selalu saya katakan keselamatan itu gratis, tapi upah itu hasil usaha kerja. Dan saya percaya orang yang di dalam Yesus tidak mungkin berdiam diri, tidak mungkin tidak mengerjakan apa-apa. Saya percaya orang yang ada di dalam Yesus akan terus giat untuk melakukan kehendak Tuhan.
Dan selanjutnya ketika masuk ke kota Yeriko, di situ ada seorang bernama Sakeus. Dan kita tahu bersama ketika dia melalui berjalan di tengah kota itu, ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan kepala pemungut cukai itu rindu dan ingin melihat Yesus. Tapi dikatakan dia pendek. Tapi dia tidak berhenti di situ dalam keterbatasannya. Tapi dia berupaya berlari mendahului orang banyak. Dan dikatakan dia naik ke atas pohon ara. Dan seperti yang saya katakan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Sering sekali kita merasa ada banyak hal yang kebetulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dan dia berhenti di bawah pohon itu, dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Sakeus, turunlah, karena aku harus mampir ke rumahmu. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia sangat bersuka cita. Mungkin dia merasa menjadi manusia yang paling beruntung pada saat itu. Karena ada banyak orang menyaksikan Yesus, tetapi Yesus berkata, aku harus mampir di rumahmu. Sehingga dia sangat bersuka cita dan menyambut Yesus dengan sukacita. Terlepas dari banyak orang yang marah, bersungut-sungut. Karena apa? Kenapa dia makan di tempat orang berdosa? Dia dihakimi, dia direndahkan sekalipun dia kaya. Kalau sekarang kan, kalau kaya mau salah atau bagaimana, yang penting ada duit, dihormati. Tapi orang Yahudi itu keras. Makanya sekalipun dia kaya, karena dia kepala pemungut cukai, dia dianggap orang berdosa karena dia pro kepada kekaisaran Romawi. Dianggap tidak jujur. Tapi terlepas dari semua merendahkan dia, semua bersungut-sungut, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia tidak berkata, Yesus belalah saya. Apa yang dikatakan? Tuhan, aku akan memberi separuh dari hartamu, dan aku akan bagikan kepada orang miskin. Pernah ingat peristiwa pemimpin Yahudi yang datang kepada Yesus? Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk surga? Apa yang Yesus bilang? Apa yang dikatakan oleh Taurat Musa? Dan dia berkata, dari dulu saya sudah lakukan itu. Sehingga Yesus menaruh kasih kepada orang ini. Dan apa yang Yesus katakan kepada pemimpin Yahudi yang kaya itu? Pergi, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku, karena tidak mungkin ada orang sampai di surga kalau tidak mengikut Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia bukan hanya meninggalkan Yesus, tetapi dia kecewa. Artinya dia kecewa, dia sangat sedih, dia kecewa meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena masalah duit, harta. Tapi seorang kepala pemungut cukai tadi, Sakeus, yang berjumpa dengan Yesus, berubah hidupnya, yang hari-harinya soal uang, seluruh hidupnya, pikiran, jiwanya itu soal uang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ada sukacita yang mengubah hidupnya. Sehingga bukan lagi soal uang, bahkan dia katakan, separuh dari hartaku aku akan bagikan bagi orang miskin. Mungkin hari-hari ini di gereja pun saya tidak temukan itu. Ya, kasih itu hanya disampaikan tapi tidak dilakukan. Kasih itu hanya diketahui tapi tidak dikerjakan. Bapak saudara tahu kasih? Bapak saudara mengerjakan kasih? Terus kapan? Memang besok masih ada. Jadi ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dia tidak membela dirinya dan dia tidak meminta pembelaan. Tapi dia berkata, aku akan beri. Bahkan sampai dikatakan, kalau ada yang kuperas, kuganti 4 kali lipat. Artinya dia pertanggungjawabkan kalau ada hal yang merugikan orang lain. Dan apa yang Yesus katakan, bukan hanya keselamatan bagi Sakeus. Apa yang dikatakan? Keselamatan terjadi di rumah ini. Jadi saya juga percaya setiap ketika ada satu orang yang dipulihkan, semua yang bersama dengan dia akan mengalami pemulihan. Karena Tuhan itu bekerja tidak terbatas. Makanya selalu saya katakan, Tuhan itu, kita ini diciptakan bukan robot. Tetapi saya percaya siapapun yang menyerahkan dirinya untuk Allah berkarya dalam hidupnya, saya percaya dimanapun dia berada, ada perubahan, ada kebesaran Tuhan yang dinyatakan di sana. Dan saat ini, sesudah melalui kota Yeriko itu,
mungkin minggu lalu sudah disampaikan Daniel juga melalui mengenai uang mina. Karena pada waktu itu banyak orang, karena konteksnya uang, Yesus juga mengajar mengenai uang. Ya, tapi saya tidak akan bahas lagi yang minggu lalu ya. Tapi hari ini di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 44, mungkin kita baca saja ya. Nanti saya sampaikan secara singkat saja. Lukas 19 ayat 28 berkata demikian, kita baca bergantian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia berada di Betfage dan Betania, terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh orang muridnya. Ayat 30. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. 31. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu. Coba lihat, seperti yang telah dikatakan Yesus. 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? 34. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan turun dari Bukit Zaitun, mulailah semua umat yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suaranya oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. 28. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang dulu dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tolonglah murid-muridmu itu. 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Berarti adalah satu yang luar biasa ketika kita mengerti. Tapi ada satu hal yang sangat merugikan ketika kita tidak mengerti. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. 43. Sebab akan datang harinya, bahwa semua akan mengiringi engkau dengan petunjuk, lalu menghukum engkau dan memimpin engkau dari segala jurusan. 44 terakhir. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui. Jadi kembali lagi, makanya saya katakan tadi, beruntung, bersyukur kita mengerti, tetapi dikatakan betapa berbahayanya ketika tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi adalah satu hal yang mengerikan Bapak Saudara ketika kita tidak mengetahui. Tetapi adalah sesuatu hal kebahagiaan besar, keuntungan besar ketika kita mengerti bahwa Allah melawat kita. Jadi kenapa saya katakan demikian? Makanya judul renungan ini saya beri sambutan dan penolakan terhadap Sang Mesias. Saya ulangi, sambutan dan penolakan terhadap Sang Mesias. Jadi kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan, kehadiran Kristus, itu ada orang yang menyambut, tetapi ada juga yang menolaknya. Tetapi yang sangat berbeda sekali dalam pemahaman pemikiran saya secara pribadi, bahwa sering sekali orang-orang yang menyambut Yesus itu orang-orang biasa.
Orang-orang dikatakan orang-orang yang hina, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap berdosa. Dan mereka menyadari memang mereka orang berdosa, orang yang hina di hadapan Tuhan karena dosa. Tetapi yang menjadi satu hal yang polemik dalam pikiran saya, karena yang menolak Yesus itu orang-orang rohaniawan. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang rohaniawannya, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Bapak saudara tahu apa yang dikerjakan mereka? Mereka selalu mengajar Taurat Musa. Dan mereka juga selalu menantikan Mesias. Bahkan di dalam pada waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka sangat menderita. Karena apa? Karena mereka dibawa kekuasaan kekaisaran Romawi. Artinya mereka dalam jajahan. Dan itu bukan hanya sekali, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara baca dalam Perjanjian Lama, berulang kali orang Israel, orang Yahudi itu di dalam jajahan. Setiap kali mereka berontak kepada Tuhan, Tuhan membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa asing. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan mereka lagi. Habis itu mereka melupakan Tuhan lagi. Sesudah melupakan Tuhan lagi, tetapi Tuhan selalu mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Saya juga percaya di antara kita ini sangat luar biasa kasih setia Tuhan. Kalau dibilang tipe-tipe kayak kita ini, sering sekali ada yang lebih berharga daripada Tuhan. Ada yang lebih berharga daripada anugerah Tuhan. Makanya kemarin saya ngobrol dengan satu ibu, saya bilang, kenapa kita harus tahu kebenaran? Karena ketika kita tidak tahu kebenaran, kita tidak tahu mana yang tidak benar. Jadi kita harus tahu kebenaran supaya kita tahu yang tidak benar. Dengar, sesudah kita tahu pun yang benar dan yang tidak benar, belum tentu engkau melakukan kebenaran. Betul? Karena sering sekali hal yang tidak benar itu terlihat keuntungan secara daging. Sehingga sering sekali, sekalipun kita tahu yang benar, yang tidak benar, kita sering sekali memilih yang tidak benar karena itu menguntungkan secara daging. Makanya, apalagi yang kita tidak tahu mana yang benar dan tidak benar. Oleh sebab itu, coba kita lihat. Dari sini tadi bahwa dikatakan bahwa betapa berbahagianya orang yang menyambut Mesias, artinya menyambut Kristus, namun sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi, ia menangis. Artinya ada satu penderitaan, ada kebinasaan bagi orang yang menolak Dia. Jadi dengar, saya bukan juru selamat. Saya hanya memberitakan Mesias bagi Bapak Saudara. Saya tidak akan pernah menjadi juru selamat bagi dirimu. Jadi jangan menggantungkan imanmu kepada saya, karena saya pun butuh juru selamat. Saya hanya memberitakan juru selamat, memberitakan Mesias. Tetapi semua kita harus benar-benar menyambut Mesias itu, Yesus Kristus bagi kita. Karena apa? Karena berbahagia yang menyambut Dia, namun sebaliknya menderita atau binasa yang menolaknya. Mungkin saya perlu sampaikan sedikit mengenai Mesias, karena banyak pengajaran. Jadi saya perlu kasih tahu bahwa kalau secara praktis semua agama mengajarkan kebaikan. Secara praktis dikatakan jangan mencuri. Saya percaya tidak ada agama mengajarkan untuk mencuri. Ya, jangan berbohong. Saya percaya tidak ada agama yang mengajarkan orang untuk berbohong. Jadi secara praktis agama-agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi terlihat sama, terlihat serupa. Cuma bedanya ada yang berkata bahwa ada poligami, ada yang monogami. Artinya ada yang berkata bisa menikah lagi, ada yang tidak. Dan artinya di situ bahwa semua agama secara praktis itu menuju hal-hal yang baik.
Tetapi kita bukan soal kebaikan, tapi soal kebenaran. Makanya doktrin kita bukan kebaikan. Doktrin kita itu firman, kebenaran. Jadi kalau bicara soal Allah, semua agama mendefinisikan Allah itu dengan berbagai hal. Ya mungkin kalau bicara soal Allah itu orang, saya dengar juga hamba Tuhan kemarin bicara bahwa bicara soal Allah itu kalau Hindu masih mengakui sekalipun banyak dewanya. Tapi kalau bagi orang Buddha itu enggak. Mereka tidak mengakui mereka ateis. Mereka disebut mereka bukan ateis, tetapi bagi mereka tidak ada Allah yang di atas. Nah, tetapi kalau bicara soal Allah itu kita tahu agama yang mengakui ada Allah. Apa? Ya, Katolik, Kristen, Muslim. Tetapi kalau secara Allah itu Esa, artinya Allah itu satu. Tetapi ketika berbicara soal Allah itu satu, tetapi tiga pribadi, itu hanya diakui oleh Katolik dan Kristen. Dan di Kristen pun belum tentu mengakui bahwa Allah itu Tritunggal, karena ada juga dalam Kristen itu mengakui bahwa Allah itu tetap satu, seperti dikatakan bahwa ada sebalisme, artinya dikatakan bahwa Yesus itu bermanifestasi menjadi Roh Kudus juga. Dia adalah Bapa dan Dia Roh Kudus. Tapi kita tidak demikian. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu satu, tetapi tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Allah Roh Kudus. Jadi Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Jadi kenapa saya sampaikan hal ini? Supaya Bapak Saudara tidak masuk kepada pemahaman-pemahaman yang banyak sekali berkeliaran, berseliweran. Tetapi kalau dikatakan kok Allah orang Kristen banyak, Allah kita tidak banyak. Allah kita tidak. Allah itu satu. Allah itu hakikatnya. Allah itu nama, Allah itu jabatannya, tetapi Allah Tuhan itu jabatannya, tetapi dalam ada tiga pribadinya. Jadi Bapa itu Allah, Dia adalah Tuhan. Yesus yang mati dan bangkit itu juga Dia adalah Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan Dia adalah Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga adalah Allah, Roh Allah. Makanya dikatakan Roh Allah, karena Roh Kudus itu juga adalah Tuhan. Tetapi saya mengajak kita melihat di sini tadi mengenai Mesias. Jadi Kristus atau Mesias, tolong tampilkan dulu dalam Yohanes 1 ayat 41. Ini bicara soal, karena bicara soal nama, soal penyebutan. Yohanes 1 ayat 41, bahwa Kristus atau Mesias, mungkin saya baca terlebih dahulu ya, Yohanes 1 ayat 41. Jadi kalau bicara soal Yesus, nama Yesus itu banyak. Ada striker Arsenal namanya Gabriel Jesus. Udah Gabriel Jesus lagi. Dan ada, kalau dalam perjanjian lama ada Yosua. Yosua itu artinya Allah penyelamat. Jadi Yesus yang mana? Gitu kan? Makanya kita harus coba lihat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi Kristus atau Mesias itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu ada tiga yang diurapi. Ada raja, ada imam, dan ada nabi. Dan mereka diurapi oleh Tuhan. Jadi mereka juga bisa disebut Mesias, yang diurapi, yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Mesias artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus itu disebut Kristus karena Dialah yang dipilih dan diutus oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Jadi dan untuk menjadi penyelamat, tetapi bukan berarti dia utusan, dia lebih rendah dari Bapa. Karena ada ajaran juga berkata bahwa
Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Makanya saya katakan tadi, kenapa Allah itu satu? Artinya hakikatnya sama, setara, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi bukan berarti ketika Bapa mengutus Yesus, Yesus lebih kecil dari Bapa. Karena mereka sama-sama, mereka adalah Allah. Jadi Dia adalah penyelamat, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya katakan tadi, jadi Yesus yang mana? Yaitu Yesus orang Nazaret yang selalu kita bahas dalam Injil beberapa waktu belakangan ini. Yaitu Yesus orang Nazaret yang diberitakan oleh para rasul dan gereja. Yaitu yang lahir, makanya ada Natal, yang melayani, artinya yang melayani ada bersama-sama dengan para rasul disaksikan oleh mata kepala mereka. Dan dia bukan hanya melayani berkarya, tetapi juga dia mati di kayu salib. Dan ini perjalanan menuju penggenapan karya salibnya, yaitu yang mati, disalib, dan juga dikubur. Makanya nanti kita memperingati Paskah, yaitu kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sesudah 40 hari dia naik ke sorga dan akan datang kembali untuk umat pilihannya dan hidup bersama umatnya sampai selama-lamanya. Jadi Yesus yang mana? Makanya saya selalu katakan begini, Allah itu bukan ilmu pengetahuan yang diajarkan, tapi Allah itu adalah pribadi yang setiap pribadi harus punya relasi, harus punya hubungan dengan Dia. Makanya saya bisa sampaikan Injil, saya bisa sampaikan Mesias, saya bisa sampaikan Yesus Kristus itu. Tetapi tidak menjadi satu, bahwa ketika saya sampaikan tidak menjadi penentu bahwa semua orang yang mendengar menyambut Dia. Jadi orang yang menyambut Dia artinya orang yang terhubung dengan Dia, punya relasi dengan Dia. Makanya saya selalu katakan Tuhan bukan pengetahuan yang diajarkan. Tuhan adalah pribadi yang setiap pribadi punya urusan dengan Dia. Ya. Jadi oleh sebab itu coba kita lihat dalam pembacaan tadi. Makanya sedikit hal saya sampaikan tadi mengenai Kristus atau Sang Mesias tadi ya, karena judulnya sambutan dan penolakan terhadap Sang Mesias. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita menyambut Dia, bukan menjadi orang-orang binasa yang menolak Dia. Jadi saya tidak tahu apakah saudara menyambut atau menolak Dia, karena orang bisa dengan bibirnya berkata dia menyambut, tapi hati, jiwa, hidup, kehidupannya menolak Dia. Jadi saya berharap apa yang Bapak Saudara ucapkan itulah yang Bapak Saudara hidupi. Ya. Ayat yang pertama bahwa di ayat 28 sampai ayat 35, di situ satu hal yang mau saya sampaikan bahwa di mana ada kuasa dan pemeliharaan Allah dalam setiap perjalanan iman dan ketaatan akan perkataan kehendak Tuhan. Jadi saya juga percaya bahwa orang-orang yang menyambut Mesias adalah orang-orang yang taat kepada perkataan dan kehendak Tuhan. Dalam ayat 28 sampai 35, setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan berjalan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Makanya saya selalu katakan, berarti kalau udah murid berarti dia pengikut Yesus. Dia berjalan bersama dengan Yesus. Dia mengerjakan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ. Jadi Yesus tidak ada di kampung itu, tetapi Dia mengutus orang itu, kedua murid tadi, untuk pergi ke kampung yang di depan. Dan pada waktu kamu masuk, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 31. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. 32.
Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Jadi saya juga percaya bahwa orang-orang yang menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan adalah orang-orang yang melaksanakan perkataan Tuhan. Dan dikatakan pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Tadi pemimpin pujian berkata bahwa perkataan Allah itu ya dan amin. Artinya segala sesuatu yang dikatakan itu sungguh-sungguh benar dan pasti benar. Kalau perkataan kita seperti yang saya katakan tadi, sering sekali mulut kita berkata kita menyambut Mesias, tapi hidup kita, kehidupan kita menolak dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terlaksana, itu pasti tergenapi. Ayat 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jadi semua peristiwa itu sudah Yesus katakan. Jadi banyak orang bukan bernubuat. Aku akan begini, akan begini. Tapi Yesus, apa yang dia katakan itu terjadi. Dan benar-benar terjadi. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi mereka pun taat. Apa yang Yesus katakan demikian terjadi. Dan apa yang Yesus perintahkan itu yang mereka kerjakan. Bahkan sampai apa yang Yesus ucapkan itu yang mereka ucapkan. Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Jadi hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa orang yang menyambut Mesias adalah orang yang berjalan bersama dengan dia. Dan dikatakan bahwa ada kuasa pemeliharaan Allah dalam setiap perjalanan iman dan ketaatan akan perkataan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang diperkatakan oleh Yesus tadi ada kuasa pemeliharaan yang terjadi di dalam mereka. Kalau nggak kan bisa saja dibilang maling gitu kan? Yang betul kan? Orang ambil yang tertambat di kampung orang lagi. Datang ke kampung orang terus ngambil keledai yang tertambat di situ. Ya pasti orang tanya. Mungkin kalau zaman sekarang bukan ditanya lagi, main lempar batu. Betul? Tapi kita bisa melihat bahwa selalu ada kuasa pemeliharaan Tuhan bagi orang yang berjalan dengan iman. Kita bisa melihat kedua orang tadi ketika diutus dan mereka melaksanakan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Bahkan ketika orang bertanya, mereka juga menjawab seperti yang Yesus perkatakan. Sehingga apa yang terjadi semua berjalan dengan baik. Saya juga percaya bahwa orang yang beriman adalah orang yang berjalan dalam perintah Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan saya percaya hidupnya penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Jadi mari semua orang-orang yang menyambut Mesias, artinya orang-orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan bagian kedua, ada juga pengajaran di sini bahwa ada perbedaan sikap. Makanya saya katakan tadi ada orang menyambut secara perkataan tetapi sikapnya tidak demikian. Ada perbedaan sikap dan respon kelompok yang menyambut dengan yang menolak kehadiran Yesus Sang Mesias tadi. Ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ayat 37. Ada cepat tolong, ayat 37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, mulailah semua murid. Jadi artinya semua murid adalah orang yang percaya, yang menyambut dia, yang mengiring mengikuti dia. Mulailah semua murid yang mengiringi dia apa? Bergembira. Bapak saudara, selama mengiring Yesus banyakan mengeluh atau bergembira? Jujur. Banyakan bersungut-sungut atau bersukacita? Saya berharap kita ini seperti Zakheus ya. Aku mampir, uang keluar lagi. Jadi
mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira. Karena hanya orang yang bergembira yang dapat memuji Allah. Tidak mungkin orang-orang yang bersungguh-sungguh dapat memuji Tuhan. Ya, tidak mungkin orang yang mengeluh dapat memuji Tuhan. Tapi orang yang bergembira, orang yang bersukacita, orang yang bersyukurlah yang dapat memuji Allah. Jadi memuji Tuhan itu, Tuhan, mulut kita bisa bernyanyi, ketika hati kita ngedumel, Tuhan tahu. Makanya ketika kita bawa pujian, saudara, damai sejahtera, tapi hati kita lagi tidak damai sejahtera. Tuhan tahu. Tapi percayalah bahwa setiap kehidupan itu ada manifestasinya. Kalau Bapak Saudara kehidupan rohaninya sehat, pasti apapun yang Bapak Saudara kerjakan itu sehat. Kalau hati hidup kita damai, apapun yang kita kerjakan itu mengalirkan damai. Tapi kalau hidup diri kita pahit, jadi itu juga masalahnya. Apapun yang kita alirkan itu aliran air pahit. Pahit kalau obat masih mending. Tapi kalau pahit penyakit, waduh, hidup ini udah pahit katanya. Makanya kasih sedikit gula, jangan diabetes. Jadi mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Artinya mereka berseru. Mereka memuji Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Dan saya juga percaya ada banyak alasan untuk kita memuji Tuhan. Ya, karena ada banyak karya, ada banyak kebaikan, ada banyak anugerah, ada banyak karunia Tuhan yang sudah kita nikmati. Setidaknya napas yang kita hirup, napas yang kita nikmati ini adalah karunia Tuhan. Ya, ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi saya juga percaya bahwa inilah respon orang yang menyambut Yesus Sang Mesias itu. Ayat 39, perbedaannya kita lihat. Beberapa orang Farisi. Selalu saya katakan orang Farisi itu bukan penjahat. Orang Farisi itu orang-orang religius agama. Ya. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu. Jadi saya bingung bahwa dimanapun Yesus mereka ada juga. Makanya banyak orang juga dalam gereja itu belum tentu menyambut Kristus, belum tentu menyambut Yesus. Makanya saya tidak tahu, saya katakan, tetapi Yesus tahu siapa yang menyambut dia, siapa yang bergembira karena dia, siapa yang memuji Allah karena dia, siapa yang bersyukur di dalam dia, atau siapa yang bersungut-sungut di dalam dia, siapa yang mengeluh di dalam dia, dan siapa yang selalu memperkarakan dirinya di dalam dia. Seperti orang Farisi ini, mereka selalu turut, tetapi dikatakan berkata kepada Yesus. Mereka sebut guru. Mulut mereka berkata guru. Berarti kalau dia berkata Yesus itu guru, seharusnya dia jadi murid. Makanya banyak orang berkata Yesus engkau baik, tapi belum tentu dia mengalami kebaikan Tuhan. Tapi orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu akan dengan plong berkata Yesus engkau baik. Tapi orang ini berkata guru, jadi mulutnya itu kelihatannya seperti mengaku Yesus, tapi hatinya tidak. Itulah yang disebut munafik. Dan Yesus berkata dia sangat benci kepada orang-orang munafik. Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya ciptaan itu mengenal penciptanya, saudara. Masalahnya manusia tidak dapat lagi mengenal penciptanya karena apa? Karena dosa, gelap. Pernah dengar peristiwa ketika Yesus menenangkan angin dan badai? Itu murid-murid bersama dengan dia berkata, guru, kau tidak peduli kita binasa. Dan apa yang berkata? Diamlah kepada alam. Alam itu tunduk kepada perkataan Yesus.
Karena ciptaan itu tunduk pada perkataan penciptanya. Tapi orang-orang yang bersama Yesus berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Apa saudara ciptaan Tuhan? Apa saudara mengakui ciptaan Tuhan? Seharusnya engkau mengenal suara penciptamu. Seharusnya engkau taat pada perkataan penciptamu. Kalau tidak, berarti engkau masih pemberontak di hadapan Tuhan. Berarti engkau bukan yang menyambut, tapi engkau adalah orang yang menolak Mesias itu yang hadir begitu. Jadi, mari perhatikan itu. Yang terakhir, bagian ketiga, bahwa Yesus di sini meratapi Yerusalem atau meratapi orang-orang yang menolak Sang Mesias tadi. Ayat 41 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi jangan salahkan Tuhan, ada orang yang binasa. Bahwa Tuhan mengasihi setiap orang, akan mengasihi orang yang menolak Dia. Ketika kita ditolak mungkin kita kecewa, tapi Tuhan mengasihi semua. Tuhan bahkan mengasihi orang yang menolak Dia. Pernah dengar peristiwa ketika ada banyak orang menolak Yesus? Apa kita minta supaya turun dari langit api membakar mereka? Tapi coba kita lihat di sini, ia menangisinya. Seharusnya hati Tuhan juga ada bagi orang-orang yang percaya pada. Ia menangisinya. Ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Makanya berbahagialah ketika matamu bisa melihat keselamatan. Berbahagialah ketika engkau bisa melihat Mesias penyelamat. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dan dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena aku tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Allah sedang melawat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat. Makanya seperti yang Yesus katakan, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa yang mengaruniakannya. Saya tutup di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yohanes 17 ayat dari ayat 2 saja boleh. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena kamu yang memilih dia, tapi dialah yang memilih engkau. Dialah yang sudah memilih kita. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Banyak upaya yang manusia kerjakan untuk mengenal Allah yang benar. Hanya dikatakan tadi, berbahagialah kita yang bisa mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berbahagialah kita yang mengenal Allah yang benar, mengenal Kristus Juru Selamat Tuhan kita. Tadi lagu awal bisa bantu saya? Lagu awal.
Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Terus saudara, saya perlu beritahu kebenaran ini, bahwa Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat. Jadi sering sekali orang berpikir bisa menyalahkan Tuhan. Allah tidak pernah menciptakan iblis, tapi Allah menciptakan malaikat. Tapi malaikat jatuh dan dibuang, itulah iblis dan kerajaannya. Dengar, Allah tidak pernah menciptakan pemberontakan atau kejahatan. Allah tidak pernah merencanakan kematian bagi manusia. Tapi manusia sudah dikasih tahu bahwa ketika mereka berontak, ketika mereka tidak taat, mereka binasa. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka berontak dan tidak taat. Tapi dalam ketidaktaatan, dalam pemberontakan manusia, Allah tidak membuang manusia. Allah mana seperti itu? Orang banyak mendefinisikan Allah-Allah lain, tapi Allah yang benar, Allah yang saya tahu, Allah yang firman katakan, ketika kita berontak, ketika kita jatuh, Dia tidak buang kita. Allah cari manusia itu. Manusia bersembunyi mau lari dari Tuhan, tapi Allah cari mereka. Dan Allah bukan hanya mencari mereka, tapi Allah memanggil mereka. Dan ketika Allah memanggil mereka, Allah menjanjikan keselamatan. Allah menebus, menyelamatkan kita. Jadi apalagi yang membuatmu mengeluh, mengenal Allah yang benar itu? Allah yang tidak membuang kau dalam pemberontakan. Apa ada kebanggaan lain, apa ada kebahagiaan lain yang lebih memikat dia? Satu-satunya yang dapat kita banggakan, bahagiakan bahwa Allah ada dan mengasihi kita. Saya katakan tadi bahwa ketika orang menolak Dia pun, Dia kasih. Dia menangisi mereka. Saya berharap Allah tersenyum karena kau menyambut Dia, karena kau berbahagia karena Dia, dan semua kita diselamatkan di dalam Dia. Gak memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki
firman-Mu yang menegur setiap kami Tuhan. Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan ketika kami sedang memberontak. Tuhan, Engkau yang memanggil kami, Tuhan yang selalu hadir setia dalam hidup kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tangan-Mu yang tidak pernah terlambat menolong setiap kami, bahkan ketika kami jauh daripada Tuhan, ketika kami mungkin sedang lagi hancur-hancurnya, bahkan kami merasa tidak ada harapan, tapi Tuhan yang lagi-lagi menolong kami, Tuhan yang lagi-lagi memberikan kekuatan, sukacita daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Engkau Tuhan yang satu-satunya dapat kami andalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tak satu pun yang Tuhan menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh ketenangan, kami peroleh Tuhan kemenangan yang pasti daripada Tuhan. Tuhan, hadirlah terus dalam hidup kami Tuhan, karena kami terus membutuhkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Bahkan dalam segala kondisi kami mau katakan Tuhan Yesus baik Tuhan. Sungguh Kau ajaib buat kami Tuhan. Tuhan, terus kuatkan, teguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus hadir, kami mau terus merasakan hadirat lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Hidup kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami mau terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu. Tuhan yang terus tutup fokus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun keberadaannya Tuhan yang lawat, Tuhan yang terus memberikan sukacita, damai, penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Hikmatnya daripada Tuhan terus bertambah-tambah Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, terus Tuhan yang terus tambahkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau juga berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, harapannya Tuhan, Tuhan yang lebih tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya akan membacakan pengumuman untuk sebentar. Ibadah kita. Oh ya, hari ini ada sekolah minggu di jam 4 sore bagi Bapak Ibu yang punya anak, boleh datang bersama-sama dengan kita untuk kita boleh mengenali anak-anak kita sejak dini ya Bapak Ibu. Terus ibadah Jumat sampai hari Minggu untuk sementara waktu ditiadakan ya Bapak Ibu, karena kita dialihkan ke ibadah gathering kita di Puncak. Dan mengenai ibadah gathering itu untuk pembayarannya hari ini terakhir ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bayar, boleh bantu dibayar ya Bapak Ibu ke Kak Hosea. Lalu ada persembahan misi untuk kita. Kiranya persembahan misi ini boleh menjadi berkat juga buat di daerah sekitar kita ya Bapak Ibu. Terus ada lagi jemaat yang berulang tahun. Bang, boleh ditampilkan Bang? Jemaat yang berulang tahun? Ada kan? Oke. Untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Maret ada Kalista Manalu, ada Elisa Briel. Biar kiranya Tuhan makin bertambah berkat, makin bertambah hikmat kekuatan daripada Tuhan ya. Selamat ulang tahun. Lalu ada karya. Oh ya oke. Untuk gathering kita kan 1 minggu lagi ya Bapak Ibu. Ada beberapa mungkin yang akan disampaikan poin-poinnya yang harus kita bawa. Boleh kami maju ke depan deh. Yuk. Ada beberapa yang harus dibawa Bapak Ibu. Ayo Kaisa boleh baca.
Jadi ini untuk bawaan pribadi untuk catering itu ada satu yang perlu dibawa itu ada Alkitab, yang kedua itu ada makan siang untuk hari pertama. Diharapkan sebelum berangkat itu sarapan terlebih dahulu di rumah. Yang ketiga itu ada obat pribadi. Yang keempat itu ada dress code untuk 3 hari dan 2 malam. Notesnya itu ada 2 sesi ibadah. Baju yang sopan untuk sesi ibadah ini. Sesi satu itu ada Jumat Agung yang wajib saudara-saudara, bapak atau ibu memakai baju berwarna hitam. Dan sesi 2-nya itu ada Paskah baju berwarna putih. Yang kelima itu ada perlengkapan mandi. 6 itu ada peralatan makan pribadi seperti piring, sendok, bambu, gelas atau tangannya. Yang 7, spray ukuran 180. Bagi keluarga yang punya spray ukuran 180 bisa dibawa. Kalau tidak ada 160 juga. Kedelapan ada selimut dan bantal. Oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Makasih Adik. Ada lagi? Udah cukup. Udah. Oke, Bapak Ibu kan baju kita minum ya, wajar lah ya. Jadi beberapa yang memang harus kita bawa biar sama-sama kita boleh prepare di sana, kita sama-sama boleh bersukacita untuk kita beribadah ya Bapak Ibu ya. Tidak jadi beban juga ya buat kita ya untuk kita bawa perlengkapan semuanya ini, karena ini juga suatu kebutuhan juga buat kita ya. Terus nanti setelah rapat setelah ibadah ada rapat pelayan bagi jemaat Tuhan yang ditugaskan untuk melayani. Boleh nanti kita rapat ya sebentar saja kok. Itu saja saya serahkan kepada hambanya. Oke, mungkin nanti bisa diinfokan lagi di grup apa yang disampaikan panitia tadi, bahwa apa-apa saja yang diperlukan. Karena tadi ada jelas tadi dikasih tahu bahwa makan siang juga kita bawa bekal. Ya, jadi makan siang tidak disediakan panitia berarti. Makan siang itu kita bawa. Udah sarapan, bawa makan siang. Yang disediakan panitia itu makan malam. Snack juga ya. Oke. Jadi itu saja, dan mungkin nanti tolong diinfokan di grup supaya tahu. Dan seperti dikasih tahu tadi bahwa kita mengadakan ibadah Paskah itu di gathering. Tapi nanti saya kemarin juga sempat ngobrol, kalau bicara soal ibadah, sebenarnya hati saya pengen di sini. Tapi karena belum pernah ada gathering, ya tidak ada salahnya. Tapi nanti juga dibuat online-nya. Tapi saya sebenarnya karena tahu bahwa pengennya ibadah itu onsite. Tapi ya itulah, mungkin nanti ke depannya kita coba upayakan cara yang lebih baik supaya kita dapat beribadah bersama. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Saya meminta sobat berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Segala pujian syukur bagimu, kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, Kau sudah berkati, berkat kasih setiamu kekal bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang hadir, bahwa kami datang kepada Tuhan. Biarlah Kau selalu hadir, mengenal dan terus bekerja di dalam setiap hidup kami. Setiap pribadi, keluarga yang dikerjakan tangan kami,
Tuhan Engkau urapi, Engkau tuntun dan buat berhasil. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan, bagi anak-anakmu yang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, biarlah terjadi kesembuhan dalam hidup mereka. Biarlah dalam mujizat, dalam keajaiban Tuhan, mereka dapat bergembira dan memuji-muji Tuhan. Lakukan terus perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap umat-Mu. Terima kasih bahkan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada yang tidak dapat hadir hari ini. Tuhan, Kau juga melawat mereka dengan anugerah-Mu supaya pemeliharaan penyertaan Tuhan sempurna juga bagi mereka. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang berulang tahun. Terima kasih, bersyukur buat waktu yang sudah mereka lalui. Kami percaya hari-hari ke depan mereka jauh lebih besar lagi. Mereka akan mengecap, menikmati kebaikan Tuhan. Pelihara mereka senantiasa di dalam kasih setia-Mu. Berdoa juga terus bagi pekerja-Mu di tempat ini. Kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak akan terbatas. Engkau bekerja berkarya lebih indah lagi. Pakai terus pelayanan ini menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati lingkungan kami, Perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang, Indonesia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan terjadi konflik global yang sedang terjadi saat ini. Tuhan, Engkau melawat setiap anugerah-Mu hadir bagi setiap suku, bangsa, dan bahasa, supaya semua dapat melihat keselamatan, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, bahkan korban yang kami bawa dalam persembahan ini berkenan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai, menibakan kami di tempat kami dengan segala selamat, penuh damai sejahtera, sukacita, membawa berkat kebenaran daripada Tuhan. Sebab itu akhirnya Bapak Saudara, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagimu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah sempurna kekal bagi kita semua. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Saudara. Tuhan Yesus berkati.